kajian kita dan ketiganya ini masalah yang membatalkan wudu. Nomor 3 yang membatalkan wudu itu apa? Yang pertama, apapun yang keluar dari kubul dan dubur. Apa saja yang keluar dari kubul dan dubur batal yaitu wudunya. Apakah menitis buang air kecil, sebelum buang air kecil dia menitis sudah, atau waktu sembahyang menitis batal sembahyangnya, batal wudunya. Atau misalnya keputihan setelah berwudu batal wudunya. Atau ada plek-plek setelah haid masih ada plek-plek, padahal gue masa haid sudah selesai, lalu biar mandi ibu-ibu, akhirnya setelah mandi lalu ada plek-plek keluar, batal wudunya. Bagaimana caranya supaya jangan batal? Harus pakai pembalut. Bapak-bapak kalau pada TS buang air kecil, takut nanti di pertengahan sembahyang menitis, maka batal wudunya, batal sembahyangnya. Bagaimana kasus seperti itu? Pakai alat yang dikatakan pembalut. Nah, pakai pempres lah. Pakai pempres. Anak-anak yang pembalut itu tidak pernah pakai pembalut, Pak. Batal wudunya. Lalu bagaimana? Pakai pempres, pakai popok. Tapi garis bawahi, setiap waktu diganti pembalut baru, setiap waktu diganti pempres baru. Karena kita kasus yaitu ada TBC kami, ibu-ibu mungkin keputihan atau plek-plek, pokoknya apapun yang keluar dari kubur atau dubur batal wudunya. Kalau ada TBC perubahan untuk pangantutan lah, ada kalau di pembalut ini, kecuali BAB. Kurang ini bermasalah sudah, sedikit terkantuk, maaf ya keluar. Ini misal kasus ya kan, yang terjadi itu Pak Ibu kurang sakit, uitan sakit, kurang tua sakit. Apakah orang tua dalam keadaan sakit berbaring di kasur atau di ruangan rumah sakit dia tidak sembahyang? Tetap wajib sembahyang. Tapi guru bernajis dulu, anak-anaknya bersihkan. Najis orang tua bersihkan. Ayo Bapak Ibu, kalau anak udah ngerti masalah seperti ini, harta kita diincarnya. Harta kita diincarnya oleh anak-anak, oleh menantu. Sedangkan orang tua bakal di kasur, PAP di kasur. Nah, ini nih, kalau kalian punya ilmu agama, 99% orang tua ini diletakkan ke panti jompo. Kenapa? Anak cucu jahil agama. Jahil itu ada mengerti agama. Nah, mengerti cari duit aja. Orang mencari duit itu Pak gue kadang ngerti agama, ngerti kan. Tetap kayak dapat duit asal mau usaha. Dunia ini Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya dunia, hai dunia, kau silahkan mudahkan orang yang mencari kamu. Dunia ini Pak Ibu, orang kan sembahyang awal hidup, orang kan sembahyang awal hidup, tuyul awal hidup. Asal mau usaha awal hidup. Tapi untuk kehidupan akhirat pilihan. Tidak semua orang memikirkan kehidupan akhiratnya, tapi semua orang memikirkan bagaimana kehidupan dunianya.
Makanya dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita orang beriman, dua yang kita pikirkan, kehidupan akhirat yang lebih utama, walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu paling baik dan kekal selama-lamanya. Artinya kita hidup di dunia, berurusan dunia supaya bernilai akhirat. Tapi dunia dapat, akhirat selamanya. Itu orang beriman. Lihat kita keduanya dapat. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidur yang pantatnya tak angkat. Waktu tidur otomatis batal wudunya. Kalau pantatnya ada tak angkat tapi duduknya bersila, guring waktu mengubah waktu Jumat, guring waktu menunggu waktu azan subuh, tapi pian berduduk guringnya bersila pian tidak batal. Kecuali tak angkat guring otomatis batal. Bakantutkan, ada bakantutkan. Nang penting guringnya tak angkat guring batal. Masalahnya masalah guring di sini bukan masalah bakantutnya. Masalah bakantutnya nomor pertama tadi sudah, apapun yang keluar dipukul dan dubur. Dan yang ketiga yang kita pelajari ini, hilang akal. Ulun takutan nomor 3 ini. Yang kedua, Pak Ibu Allah, jangan dihilangkan akal ulun ya Allah. Jangan dihilangkan ingatan ulun ya Allah. Ulun peliharakan akal ulun ya Allah. Ingatan ulun supaya ulun selalu ingat Engkau ya Allah. Nah kita takutan kepada belum begitu happy pun mangalilu dia kurang amai lari. Nah ini kita nak tahu pikun mangalilu lari. Belum begitu happy sudah sembarangan mengambil sembarangan happy kalian lagi dicampur ingatannya. Berdoa ya Allah. Ada doa dari Rasulullah seperti itu dalam kitab Al-I'tibar wal I'timar Ar-Rahullah Al-Hamd. Berdoa ya Allah, jangan jadikan akal ulun ini lupa dengan Engkau dan lupa dengan kekasihmu Rasulullah. Cukup kali bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, paham lagu Allah Ta'ala, paham terus Allah Ta'ala itu bahasa apa dia paham. Ada sedikit paling manusia zaman kita ini belum begitu paham mana itu pikun lali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dulu ada orang-orang yang hipnotis datangan Allah. Orang hipnotis ini kan tapi paham dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya Pak? Ada apa Mbak? Bolehkah kita bicara sebentar? Silakan duduk. Kalau bicara sebentar kan, kalau berduduk ya orang lain silakan. Ada kami ahli terapis Pak. Terapi ya, terapi. Kami menterapi Pak Ustaz. Dia tuh kenal dulu bingung Pak Ustaz itu. Pas kayaknya mau mendapat. Oh iya, kayaknya boleh dijualnya ngurus ya aku ya juga. Ada apa? Kami ahli menterapi orang-orang yang tegang, orang-orang yang banyak pikiran, orang-orang yang stres, orang-orang yang galau. Dalam hati lu ada penyakit ini. Caranya bagaimana? Dihipnotis. Setelah beberapa detik atau beberapa
dihipnotis 5 menit, pas Azrail mencabut, ya tapi mati lupa mati ingat. Kan wahyu kan banyak tuh di mana apa tulisan di tiang listrik berandakan belajar hipnotis 1 jam bisa. Ya kalau ilmu hantu ini banyak benar ini. Jangan sampai akal kita hilang sekejap pun ingat Allah, kecuali tidur. Kali lagi, jangan sampai akal kita hilang ingat kepada Allah. Jangan sampai akal kita hilang ingat kepada Rasulullah, walaupun sekejap, kecuali tidur. Tidur nggak bisa ingat lagi Allah Taala. Makanya kita awali Bismillahirrahmanirrahim, ahyina bismika amut. Waktu tidur kita berzikir waktu tidur. Kemudian bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Awal tidur ingat dengan Allah. Bangun awal tidur bacaan ingat juga dengan Allah. Karena Allah lupakan waktu kita tidur itu. Hanya Rasulullah matanya tidur, hatinya tidak tidur. Itu Rasulullah. Hanya Rasulullah. Ayo, jangan terpengaruh. Minta maaf, Pak, Mbak, saya nggak mau hipnotis. Begitu ya Pak. Tenang Pak, saya lebih tenang daripada ilmu Bapak. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat Allah menenangkan hati. Nah, takut itu kita dihipnotis misalnya pas masuk rumah dia. Macam Pak, sekarang ini ilmu aneh-aneh itu dipelajari. Jangan Bapak pula sekejap pun lupa Allah. Apa itu dilatih? Ingat bahwa Allah itu dilatih terus. Dibimbing dalam jemaah. Ada saya kemudian buat orang datang ke rumah. Ilmu macam-macam lah. Makanya ulun Pak ini kalau pengajian ulun di daerah orang Bayan itu SPN belakang SPN itu udah lumbing itu haram. Sarif bukan pawang udah lumbing sarif marah. Udah lumbing itu kan kesurupan. Kalau akun gak mati kesurupan, apakah mati itu Azrail itu kan mencabut karenanya masih kesurupan? Ya itu Pak. Ini masalahnya nih haram. Kalau kadang pakai kesurupan, pakai kain udah lumbing biasa, Anda pakai supranatural, silakan. Kalau mati dalam keadaan kontraksi itu makan paku, makan batu, mati apa? Mati kasurupan. Marah, baik-baik, semua bukan pawang. Daerah Sungai Mungkin itu, apanya sih itu bersih, ya sekalinya. Ini gue adat kami guru nilai, ini budaya kami guru nilai. Budaya siapapun, orang manapun tetap pedomannya ajaran Islam. Ulun tidak memandang budaya siapapun, ulun tidak memandang orang manapun. Islam itu pakai gue tidak memandang budaya siapapun. Islam itu tidak memandang orang manapun. Islam tidak memandang turunan siapapun. Apabila bertentangan dengan Islam, salah. Wanita ada wanita itu usah. Rambut yang bukan Allah, panjang rambutnya sampai ingin pantat. Lalakian baik, rambutnya panjang sampai pantat. Lalu pun dimusuhi bukan Allah. Ya, Allah ya, Allah menjadikan, Allah berlumpikan. Ya, belum tetap dakwah menyampaikan kebenaran tanpa ulun baik keras, tapi ulun tegas ibadah.
silakan. Tapi ulun jangan di stop dakwah kalau orang tanya tentang hukum. Berilah dulu nilai ada yang menentang itu mengaji betul. Lalu beberapa orang datang ke rumah yang macam-macam orang debat kalau itu sampai ulun kencang. Apabila dia menentang dakwah ulun di akhirat ulun set yang di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Karena dia menentang hukum Allah, hukum Rasulullah. Kita akan selesai di dunia, ulun akan tantang di akhirat nanti. Ulun cari dia. Sampai itu kita matian dua di rumah enak. Bukan mencari kawanan, bukan mencari pian dulu kan di akhirat. Gentar langsungnya, izin dulu ini, sampai pantai Jun. Saatnya Pak Edward, hampir kakak sadar dunia Allah, tidak boleh mencari itu Pak Edward. Kalau orang beri sorban, belum beri sorban. Ya sorban yang murah itu, karena ini pun dimana kan dia dapat beli. Sorban yang sedikit itu lah, berapa sedikit. Nah, Amerika, alhamdulillah. Laporannya keteguhannya Allah udah lebih besar. Anoman ibaratnya Faisal itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia tokohnya Allah udah lupa. Dari telepon oleh gurunya meninggal gurunya buat acara udah lupa. Terusan ketamilan apa enggak mati awalnya kurang udah lempeng anak ayah pun di tangannya situ. Ayo mana kira pada guru dinaikin kami anak mengundang dia membacakan surah Yasin ada guru ini dendam ada dendam ngapain aja ulun ada jebal ada dendam ulun ini ada jebal Allah udah lempeng meninggal nang tokohnya. Hingga anak buahnya disebutnya datang ada tapi dasar sampai sudah umurnya lain urusannya sama ulun, nggak ada urusannya sama kita, urusannya dia sama Allah. Kalau ini mau si ulun mau meninggal ada bukti biasa ada kebetulan anak kita rasakan meninggal di bawah. Nah, kita terbelah lihat hukum Islam. Batal wudu, hilang akal. Akal kita sempat hilang. Di sini apa? Jika mutamakin sekalipun, nah mutamakin itu tetap ada jeda waktu misalnya agak lama lah. Ada dalam kitab ya kalau sekejap itu ada apa? Sekejap itu nanti ya namanya mengantuk tuh ada hilang akal tapi orang berpikir tidak paham itu namanya sekejap itu lagi ada sempat hilang bujur. Nah ya ada sempat hilang bujur mengantuk tuh ada sempat hilang bujur. Nah itu kan batal. Nah ini hilang benar-benar hilang. Walaupun sekejap. Kalau mengantuk ada benar-benar hilang, tidak benar-benar hilang. Nah, itu beda di situ. Hendak hilang, bergerak orang mengantuk itu biasanya itu tak mau lagi kan. Duduk manggur bersila, hilang akal karena terguring. Itu masalah duduk ingatkan. Nah, masalah duduk itu duduk bersila hilang akal karena guring ada batal. Nanti garis bawah duduknya itu. Nah ini jangan bingung ya. Kasusnya masalah duduk apabila bersila walaupun guring ada batal karena pantatnya ada tambat. Ini masalahnya masalah duduk. Yang ketiga nih masalah hilang akal.
akal, bukan masalah duduk. Hati-hati. Belajar fikih itu seperti itu. Kasusnya masalah apa? Inti permasalahannya apa? Inti permasalahannya nomor 3, hilang akal. Sekejap dia Pak Ibu hilang akal, otomatis bakal lutut. Dengan sebab sangat sakit. Nah, Bapak Ibu, sangat sakit. Orang itu Pak Ibu kayak gila. Sakitnya luar biasa. Bisa akhirnya pingsan. Coba pahami ya. Sakitnya luar biasa. Kan di sini tulisannya sangat sakit kalau sangat sakit. Sakitnya luar biasa. Akhirnya pingsan. Dia dalam keadaan berwudu, batal wudunya karena pingsannya tadi. Ya Bapak Ibu, dalam hukum orang yang sangat sakitnya luar biasa sampai akhirnya beliau pingsan, itu Allah Subhanahu wa taala rahmat menghilangkan rasa sakit yang luar biasa. Allah pingsankan, lalu dipelajari oleh dokter, orang operasi lalu dibius dulu. Itu dari Islam baik. Orang operasi itu dibius dulu. Ada yang terpapar, ada dibius dia. Ulun baik pernah ke rumah sakit Siaga, cerita sedikit. Siaga, rumah sakit Siaga, Banjarmasin. Itu kan operasi semua di situ. Kalau BPJS kan antri panjang. Ada benjolan di perut, talakian bakal warga sepupu ulun baik. Ceritanya mudah menjadi kebaikan bagi pian-pian semua. Dia ada benjolan baik di perut, kurang lebih segenggam lah, perut becek, parutnya keras. Orangnya baik sekolahnya SMP, talakian kelas 3 SMP. Terus kita umur berapa? 15 tahunan. 15 tahunan. Nah, dari kalau itu sudah tahu, pas ada benjolan baik. Mamanya abahnya bingung. Jangan hanya bantu tuan guru bawa periksa dokter. Duit ada aja, kenapa takutan? Mama abahnya minta maaf agar ini sedikit. Alhamdulillah. Pamalar kikir pelit menit berkhil tengkel. Lalu urut suruhinya jual bintara kendaraan. Jual kendaraan. Kayaknya kalau ada cukup akan mau mana lagi mau jual kendaraan. Akhirnya Pak Ibu rumah sakit Siaga supaya cepat. Ternyata amat. Ulun minta kaget apa nanti makan anak biar itu kayaknya itu makannya 2 bungkus mie pagi, 2 bungkus mie siang, 2 bungkus mie malam. Berarti 6 bungkus sehari mie instan. Artinya anak makan mie itu silahkan, tapi jangan diamalkan. Amalkan mie tadi. Punya kalian mau makan, kamu bukan makan mie. Artinya mie aja namanya. Saling mingguan pabrik mie. Amalkan itu baik bisa kalinya. Ada makan nasi kan? Ada dulu kita. Itu mulai lagi halus, cucuk kayak orang anak itu dulu dikarasi sedikit. Harus ada nanti makan minimal buah-buahan kan, minum susu bahannya. Kainan-kainannya
daya imunnya itu kurang. Ya mie aja nanti makan. Kayak Pak itu dokter ya tidak bisa kecuali operasi. Tanggal berapa hari apa besok jam sekian. Beri semangatnya, pulang ke pengajian dulu. Berangkat ke pengajian, lalu siap operasi, masuk ke operasi. Perlu ditelepon, cepat ke sini dua selamat dulu. Kemudian selamat, ya cepat langsung juga selamat. Selesai. Dia masuk ke ruangan operasi, bahkan beri fakta. Sekalinya beberapa menit lah, sekitar setengah jam lah, lebih sedikit belum sejam. Siapa di antara keluarganya ini yang menjadi saksi? Kita memberitahukan penyakitnya. Ada yang namanya, nggak ada yang berani. Dan dipanggil dokter. Cepat ya dokter, karena biusnya nanti terlalu habis, bahaya. Saya dok. Ada tahu urusan apa-apaan. Lalu belum dipakai pakaian apa itu, yang steril itu, ya karena ini dok, nggak bisa pak, harus pakaian aturan kami. Masuk urut lagi ke ruangan, luas ruangannya, 4 masjid ini ruangannya, semuanya dokter di dalam itu pak Ayu, semuanya bertutupan, pasien-pasien yang dibius, semuanya masing-masing dokter bertugas masing-masing. Lalu belum masuk di pasien, pas belum masuk Pak Ibu, mana keluarga saya? Ini Pak, Ahmad Nurdina, ya, mukanya dibuka, ya, no, mukanya, oh iya, orangnya tuh paling dibelah sudah. Nah kayak biar mak atau ayam, mak dulu nah, asal tak siup, nah, makanya dulu ini gak ada cocok jadi dokter. Lemah, lemas. Berapa jam dia lemah, dia bisa berpijam pak, dia beri pijam mata, dia beri. Dan merekam keterangan kami, hati pak, jangan 4 jam dia. Umat turun Jakarta Umum ada yang nih. Dia kan dalam keadaan dibius tuh, perutnya sudah dibuka semua. Itu apa yang bergerak-gerak? Ini jantung. Hanya pakai kabel jantung itu diendap jantung itu dicimpir taulah ke anak kampire, ke kaki cangkir, jantungnya di sini bergerak jantungnya, bergerak. Lihat bapak ibu kekuasaan Allah. Jantungnya tuh keluar dari badannya, tapi apa tuh kabel-kabelnya lah, urat-uratnya yang keluar. Oh, urat saraf-saraf langkah jantung itu kan memompa darah terus tuh. Manusianya lah ada sadar, pautnya habis, dibuka dokter, diangkat. Lalu dokter itu pakai apa tuh yang seperti alat? Ini penyakitnya, ini angkanya ini, terus, nah ini yang apa bukan ini dan juga. Nah kami akan potong yang miskinnya, sebab kalau dipotong dia hidup lagi di sini. Dan minta maaf, dia tidak bisa ereksi selamanya. Apa nama ereksi? Artinya kada kau berbini selama-lamanya. Ereksi, dia bisa ereksi selama-lamanya. Minta maaf lah, turun pakai kata-kata yang malu sopan aja belum. Nah, dia nggak bisa ereksi selama-lamanya. Ini memutuskan, sedangkan memutuskan ulun. Berarti kalau kau begini lah selama-lamanya. Yuk bapak ibu kayak papian, posisi seperti ulun tidak bisa ereksi selama-lamanya. Ada yang ada paham binanya, maksudnya ada kawat aras ibunya itu aja sudah. Ada paham juga, ada tahu lagi.
Gak bisa kita pendapat. Ini harus kamu putuskan. Itu Pak Ibu Bini Mata. Apakah belum mempertahankan supaya dia tetap ereksi? Apakah penyakitnya itu dihilangkan tapi dia selamat? Posisi dia kayak apa ya? Apa jawaban ulun? Hilangkan penyakitnya, pertahankan ereksinya. Gak bisa seperti ini dokter. Berdebat dengan dokter nih. Saya belum kada kenal sama dokter nih. Bubuknya pakai ninja semua. Lah, yang hadir-hadir, jangan makan mie harus dikurangi. Ulun bisa aja makan mie juga, tapi kada selalu makan mie instan. Nah, mie campur. Ada kamu mie campur? Hanya jadi dokter apabila kami masukkan, saya tidak bisa memutuskan dok. Tinggal yang arahnya ke situ. Tinggal yang arahnya ke situ supaya dia tetap ereksi. Silakan. Gumpalan penyakitnya itu uang. Tanggung jawab ya. Apa tanggung? Ya begitulah. Selesai. Berarti kan masih ada tuh. Nah, akhirnya urut keluar keputusan tadi, pertahankan ereksinya, penyakitnya tinggal, yang arah ke situ tinggal. Berarti ya masakan satu perlu memutuskan ini. Berarti apa yang hanya umur orang ini 70, ayo kan? Yang apa yang tua-tua, yang umur 70. Habis akan di dokter yang itu yang ada bapak juga. Ini lalu keluar anak awal turun masuk air. Melihat paruh mayat tadi itu bukan paruh manusia tadi. Mau melihat paruh ayam wanita, bukan paruh manusia. Nah, kalau diri sebagai apa di situ? Kekuasaan Allah jangan berdebat terus. Selesai, belum keluar, belum ada kan nama abahnya. Ikan paling baik, bijaksana dengan cara itu. Pertahankan ereksinya, buang penyakitnya. Nah, arah selalu ke situ, mudahan Allah menyembuhkan. Ulun fungsikan Allah Ta'ala juga. Kadang-kadang ulun lawan dokter 100%. Karena dokter ini manusia juga. Ulun ke Allah Ta'ala jum'ai, ulun melibatkan Allah Ta'ala. Karena semua penyakit itu dari Allah. Allah Ta'ala juga yang menyembuhkan. Allah Ta'ala yang menghidupkan. Allah Ta'ala yang mematikan. Dokter hanya usaha ikhtiar. Tapi ulun minta kepada dokter, pertahankan ereksinya, buang penyakitnya. Kalau dibuang semuanya sampai urat sarafnya ke situ, dia laki-laki dok. Tarik ulang dokter, ceramah bukan di situ. Di dalam ruangan operasi itu ceramah. Dia laki-laki dok. Kalau tadi dulu bang, kalau Pak Ibu sehat Pak Ibu, sekitar 7 jam saja. Tapi aku sudah ngomong sama banyak pilihan tadi, dibuang seluruh penyakitnya, urat sarafnya di situ dihilangkan, dan kadang mau lagi dulu selama-lamanya ereksi. Gila-gila karena aku, nah makanya di luar ya, ketika putus mobil setujui kan, iya. Yang kadang untuk baik memutuskan sepihak, bisa kan semuanya. Harusnya Pak Ibu bilang mengutuknya siapa yang menanyakan ini di proses semuanya udin dia dan dia. Ini selamat alhamdulillah hidup bertahan 3 bulan muncul lagi benjolan.
saraf tadi wallahu a'lam. Mainkan terapi, mainkan akupresur, mainkan akupuntur, mainkan herbal, mainkan apa namanya bekam. Itu lagi. Kalau dokter operasi lagi, pasti sudah. Kalau usah menginap, diam di rumahku aja, di mana orang. Keluarganya di taman. Tidur di kamar depan, situ ada WC, kamar mandi, nyaman di kamar di situ. Saatnya Pak RW begenal sampai orang hamil, pecah pautnya, nangis pun berhembus darah di kamar itu, masuk OPD di rumah sakit. Martapura 8 hari bertahan, pautnya itu bungkas. Lalu diperban oleh dokter karena mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ikan kita yang bertahan itu harus kuat. Menasihati yang lain jangan nangis ya, harus kuat. Banyak aja orang yang kena jantung gitu, ya kan? Dia harus melibatkan Allah Taala di situ. Nah ini namun orang lupa Allah panik terus mati juga. Kayak sundel bolong itu di belakang lubangnya. Oh dosanya aja pilih ngorok atau cuma lihat. Semangat di kepintaran, mainkan BPJS. Alhamdulillah bertahan pas akhirnya anak meninggal dunia, dipanggil orang pulau ngancari mulut. Paman terima kasih atas kebaikan biar paman ulukan sanggup bagi paman yang sakit yang luar biasa. Zikir pintar kuat kotor Allah tinggi paman la ilaha illallah hingga dunia. Sanggup lah sakit yang luar biasa. Sempat dipikir hingga. Nah itu satu pelajaran. Jangan sampai akal kita, otak kita lupa Allah. Makanya dalam agama kita, apabila hilang akal, batal wudu. Ini sangat sakit. Atau mabuk, nah mabuk sama juga batal wudu. Mabuk itu hilang ada akal. Nah, hilang akal. Mabuk itu macam-macam Pak Gue. Bisa ia minum minuman yang memabukkan, bisa ia memakan kebanyakan lalu mabuk, makan durian 20 biji suranganan, teler, mabuk, batal wudunya. Udah kicap kicap asin itu kan macam makan, nah kicap sedikit, nah ini sebutulan diminum, kicap asin, mabuk ada. Mabuk orangnya berudah batalnya apa? Mabuknya kicapnya haram lah guru, mabuknya tuh haram, kicapnya ada haram. Kalau minuman mencap kopi miring bro itu ada mabuk pun sudah haram karena itu jenis minuman yang memabukkan. Kalau kicap bukan diminum, paham jauh ya. Mau dipadakan kicap haram, pukuli orang yang berdagang kicap. Ada marang minuman macamnya para minuman Abidin ada tuh beredarnya di Malaysia, entah ke Indonesia saya tahu. Marang minuman tuh Abidin di Malaysia beredarnya Abidin. Apa Abidin? Urut kira minuman Abidin tuh orang yang kuat ibadat. Abidin tuh orang yang kuat ibadat. Usahanya Abidin tuh anggur bir dingin. Untung ada udin. Nah, hati-hati. Mabuk membatalkan wudu atau gila batal wudu atau pitam itu apa ya? Referensi lah. Pitam referensi
Pitam. Pitam. Marah naik pitam. Marah kaharuan. Punjur. Pitam ya punjur. Naik pitam. Marah nang lupa diri dan lupa punjur. Marah. Apa yang maka ada dalam kitab hendakkah jangan pemarah, hendakkah jaga wudhu, atau gila babi. Apa gila babi ini? Nah, ini turunan kenapa ya? Adalah gila babi atau epilepsi batal juga atau lainnya. Nah, berarti apabila hilang akal batal wudhu. Kemudian akal kita dijaga oleh Allah, kita dijaga oleh Allah. Dan keempatnya menyentuh lelakian akan perempuan. Nah, namun pulang insya Allah. Ini banyak orang yang salah memahami menyentuh laki-laki dengan perempuan. Minggu lain pulang insya Allah. Dan kita banyak umur sedang kabur aja. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya karim, afwan ya rahim, afwan ya arhamar rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa wa tuluq umurin fi husni amal bi jami'il hadirin wal hadir fi hadzal majlis.